类，我看你是一心求死。世界树的生命层次接近我体内世界孕育的极限。糟了，合围的人数还在不断增加，他们越来越近了。发现外族，发现外族。 Pada episode 208 Swallowed Star kali ini, badai besar mengguncang alam semesta. Raja Sejatian akhirnya menembus batas dan resmi melangkah ke tingkat yang mulia alam semesta. Begitu terobosan itu terjadi, amarah yang selama ini terpendam pun meledak demi membalaskan dendam untuk murid kesayangannya, Luo Feng. Hari itu, Raja Sejatian benar-benar mengamuk dan membantai tanpa ampun. Sementara itu, Luo Feng akhirnya berhasil mendapatkan cabang dan daun pohon dunia, harta langit yang telah lama ia incar. Namun, rencana untuk membiakkan tubuh klon baru justru berakhir dengan kegagalan. Belum sempat menenangkan diri, Luo Feng kembali dikejar oleh musuh besar, Raja Hojing beserta para pemburu dari Aliansi Wilayah Utara. Dalam pelarian yang putus asa, Luo Feng terpaksa melarikan diri ke dalam pusaran 9 alam kegelapan, sebuah daerah terlarang yang dikenal sebagai jalan kematian para yang mulia alam semesta. Tanpa pilihan lain, ia pun memasuki wilayah kekuasaan penguasa 9 alam kegelapan. Di tempat terkutuk ini, hukum alam semesta menjadi pincang. Teleportasi tidak berfungsi, perpindahan melalui kerajaan dewa terputus, dan seluruh wilayah bagaikan penjara raksasa yang disegel oleh hukum kosmik. Lebih mengerikan lagi, di lingkungan seperti ini, penguasa 9 alam kegelapan nyaris tak terkalahkan. Di tengah situasi genting tersebut, Luo Feng menerima sinyal komunikasi dari dunia virtual. Dunia kehormatan. Ia segera memisahkan seberkas kecil kesadarannya dan masuk ke dalamnya. Di alun-alun terbuka dunia kehormatan, berkumpul ribuan hingga jutaan pewaris jenius dari berbagai ras kosmik. Begitu sosok Luo Feng muncul, suasana langsung berubah. Hampir semua mata tertuju padanya. Orang-orang berbisik, menatap, dan memperhatikannya seolah sedang menyaksikan makhluk langka. Ini jelas tidak normal. Biasanya, setelah insiden besar mereda, Luo Feng tak lagi menjadi pusat perhatian seperti ini. Kebingungan mulai muncul di hati Luo Feng. Tiba-tiba, seorang pewaris dari kubu musuh Aliansi Wilayah Utara melangkah maju dan berteriak dengan nada mengejek, menanyakan apakah pusaka sayap legendaris milik Luo Feng masih berada di tubuhnya. Luo Feng mengabaikan provokasi murahan itu. Ia langsung menuju area berkumpul Aliansi Manusia, Aliansi Hong. Di sana, beberapa rekan dekatnya segera menghampiri dengan wajah tegang. Mereka ingin memastikan sebuah kabar mengejutkan yang baru saja menyebar di alun-alun. Apakah benar Luo Feng dikejar Raja Hojing dan akhirnya terpaksa melarikan diri ke pusaran 9 alam kegelapan? Hati Luo Feng bergetar. Kejadian itu baru saja terjadi, namun beritanya telah menyebar ke seluruh dunia kehormatan. Melihat ekspresinya, para sahabatnya langsung mengerti, rumor itu benar. Rasa khawatir menyelimuti mereka semua. Bagaimanapun juga, pusaran 9 alam kegelapan adalah tempat yang bahkan yang mulia alam semesta pun sulit bertahan hidup. Banyak yang menduga bahwa Luo Feng mungkin sudah gugur sekali dan hanya berhasil hidup kembali berkat bakat klon miliknya. Namun, mereka yakin satu hal, pusaka berharga itu kemungkinan besar telah tertinggal di wilayah kematian tersebut. Tanpa berkelit, Luo Feng mengakui kebenarannya. Ia memang terseret ke dalam pusaran 9 alam kegelapan, namun hingga kini masih berjuang untuk bertahan hidup dan belum benar-benar gugur. Atas desakan teman-temannya, Luo Feng membocorkan beberapa informasi penting. Di sana, mustahil melakukan teleportasi, tidak bisa melarikan diri melalui kerajaan dewa, seluruh wilayah seperti segel absolut, dan yang paling berbahaya, para pemburu kuat terus mengejarnya tanpa henti. Setelah mengatakan semua itu, Luo Feng tak berani berlama-lama. Kesadarannya segera meninggalkan dunia kehormatan. Namun, meski Luo Feng telah pergi, perbincangan tentang dirinya justru semakin memanas. Tak lama kemudian, Raja Hojing sendiri muncul di dunia kehormatan. Ia pun segera dikepung berbagai pewaris yang ingin mengonfirmasi kabar tersebut. Awalnya, Raja Hojing sedang menjelajah ruang waktu 9 alam kegelapan, dan baru mengetahui kehebohan ini setelah menerima pesan dari seorang sahabat. Amarah menyala di hatinya.
ia menduga Yang Mulia Zia sebagai pembocor informasi. Namun, orang itu cukup licik. Ia sengaja tidak mengungkap fakta paling sensitif, yakni kemungkinan Luo Feng memiliki pusaka jiwa tingkat tinggi. Menghadapi kerumunan, Raja Hojing justru tertawa dengan wajah bengis. Ia secara terbuka mengakui semuanya. Dengan nada penuh ejekan, ia menyatakan bahwa Raja Daohe benar-benar telah ia desak hingga jalan buntu, dan akhirnya melarikan diri ke pusaran 9 alam kegelapan. Dengan senyum puas, ia menambahkan, bahkan jika Luo Feng tidak mati karena memiliki klon, pusaka yang membuat semua orang iri, itu pasti akan terkubur selamanya di wilayah terlarang tersebut. Beberapa hari kemudian, sebuah peristiwa besar mengguncang Pulau Zijing, tempat tinggal para pewaris. Tiba-tiba, aura hukum asal alam semesta yang luar biasa kuat turun dari langit. Berpusat tepat di atas kediaman Raja Sejatian dari aliansi manusia. Itu adalah tanda yang tak mungkin salah. Seseorang telah sepenuhnya memahami hukum ruang dan melangkah ke tingkat yang mulia alam semesta. Pulau Zijing gempar. Tak terhitung banyaknya pewaris yang terjebak di ambang terobosan menatap dengan iri dan kagum. Siapakah yang berhasil menembus batas? Di dalam aliansi Hong, hanya segelintir orang. Seperti Raja Chaman dan kawan-kawan dekat Luo Feng yang mengetahui kebenarannya. Itu adalah kediaman Raja Sejatian. Ia telah terjebak di tingkat Raja Abadi, tak terkalahkan selama waktu yang nyaris tak terhitung. Dan kini, akhirnya berhasil menembus belenggu tersebut. Tak lama kemudian, fluktuasi energi mereda. Banyak tokoh kuat aliansi Hong, bahkan beberapa yang mulia alam semesta, datang untuk memberi ucapan selamat. Gerbang terbuka. Yang Mulia Yan keluar dengan aura menggelegak dan semangat membara. Namun, di tengah kegembiraan itu, ia menyadari satu hal. Luo Feng tidak hadir. Kecurigaan pun muncul di hatinya. Setelah para tamu pergi, hanya tersisa sahabat lamanya, Yang Mulia Wutang. Raja Sejatian segera menanyakan semua yang terjadi selama masa pengasingannya. Yang Mulia Wutang pun menjelaskan secara rinci tentang puluhan ribu tantangan yang dihadapi Luo Feng, tentang percobaan pembunuhan, hingga peristiwa terbaru di ruang waktu 9 alam kegelapan, di mana Luo Feng dipaksa masuk ke wilayah kematian oleh Raja Hojing. Wajah Yang Mulia Yan semakin gelap. Tanpa banyak bicara, ia meminta seluruh informasi detail tentang 9 alam kegelapan. Yang Mulia Wutang langsung mengerti. Sahabatnya ini berniat turun tangan sendiri. Tak lama kemudian, di tangan Yang Mulia Yan muncul sebatang tongkat hitam legam, senjata yang telah menemaninya berperang selama era yang tak terhitung. Mengingat rasa hormat Luo Feng yang memperlakukannya seperti ayah sendiri, serta fakta bahwa terobosannya hari ini pun tak lepas dari kontribusi sang murid, amarah Yang Mulia Yan pun membara hebat. Dan kini, Raja Hojing telah menyentuh batas kesabarannya. Dengan tatapan dingin, ia bersumpah dalam hati. Raja Hojing akan menjadi korban pertama sebagai persembahan bagi senjata yang kembali terhunus setelah terdiam selama miliaran tahun. Setelah menembus batas dan resmi menjadi Yang Mulia Alam Semesta, Yang Mulia Yan langsung berteleportasi meninggalkan Pulau Zijing, menuju wilayah rahasia di alam semesta luar. Ia tidak berniat kembali dengan tangan kosong. Ia memilih menunggu kemunculan Raja Hojing. Namun, Yang Mulia Yan sama sekali tidak mengetahui bahwa jauh di bawah kakinya, di kedalaman laut 9 alam kegelapan, di dalam sebuah penjara kosmik bernama Dunia 9 Alam Kegelapan, muridnya, Luo Feng, sedang menghadapi krisis. Yang satu gelombangnya lebih mematikan daripada yang lain. Sejak memasuki wilayah terlarang itu, Luo Feng terus melarikan diri tanpa henti, berusaha menjauh sejauh mungkin dari titik awal kedatangannya. Namun, penguasa wilayah, sang pangeran Dunia 9 Alam Kegelapan, setelah berhari-hari melakukan pencarian tanpa hasil, akhirnya mengeluarkan perintah penyisiran total. Seluruh wilayah kekuasaannya bergerak. Setiap kota diwajibkan mengirim setengah kekuatan militernya, melakukan pencarian karpet tanpa celah. Langit pun berubah mencekam, dipenuhi oleh para penguasa dunia dan prajurit abadi yang menyapu setiap jengkal wilayah dengan kekuatan ilahi mereka. Awalnya, Luo Feng masih cukup percaya diri.
Ia mengandalkan alat deteksi mikro kelas tertinggi yang dibelinya dengan harga selangit. Dengan teknologi ini, bahkan Raja Abadi tak terkalahkan pun hampir mustahil menemukan keberadaannya. Namun, setelah bersembunyi selama lebih dari 10 hari, akhirnya ia bertemu pencari pertama. Seorang abadi pribumi dunia 9 alam kegelapan. Luo Feng bersembunyi di dasar danau, menahan napas, menyaksikan gelombang kekuatan ilahi menyapu permukaan air. Tiba-tiba, gelombang itu berhenti sejenak tepat di lokasi persembunyiannya. Hati Luo Feng mencelos. Ia ketahuan. Tanpa ragu, Luo Feng menerobos permukaan danau, melompat ke udara. Di langit, prajurit abadi pribumi itu berteriak penuh kegirangan. Menemukan makhluk luar. Ia langsung melaporkan penemuan itu melalui jaringan virtual dunia. Kecepatan Luo Feng jauh melampaui lawannya. Ia dengan cepat melepaskan diri dari kejaran, namun di dalam hatinya hanya ada keterkejutan dan tekanan berat. Kini ia akhirnya mengerti. Di dunia ini, ia telah kehilangan sandaran terbesarnya, kemampuan penyamaran dan penghilangan jejaknya. Tidak lagi sempurna. Begitu laporan diterima, Pangeran Dunia 9 Alam Kegelapan langsung bergerak. Ia turun tangan secara pribadi, memimpin para yang mulia alam semesta di bawah komandonya, serta mengerahkan seluruh kekuatan di wilayah sekitarnya untuk menutup jalur pelarian Luo Feng. Luo Feng mengerahkan seluruh tenaga. Sayap perak di punggungnya menyala terang, dan tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya perak yang melesat di langit, berusaha menembus kepungan sebelum tertutup sepenuhnya. Di udara tinggi, sang pangeran berdiri anggun, didampingi 2 yang mulia alam semesta bawahannya, mengamati pegunungan luas di bawah. Melihat abadi asing itu mampu melarikan diri sejauh ini, ia menunjukkan rasa tertarik dan sedikit keterkejutan. Ia segera menyadari, mengandalkan prajurit abadi biasa sudah tidak cukup. Ini adalah target yang harus diperlakukan seperti penyusup tingkat yang mulia alam semesta. 9 jenderal di bawah komandonya telah mengambil posisi, dan sang pangeran pun membuat keputusan. Ia akan turun tangan sendiri. Ia ingin berhadapan langsung dengan makhluk asing yang tidak biasa ini, dan mengakhiri hidupnya dengan tangannya sendiri. Di wilayah rawa yang luas, Luo Feng tetap berpikir dengan kepala dingin. Ia tahu betul, jika sampai berhadapan langsung dengan musuh setingkat itu, ia tidak akan memiliki peluang hidup sedikit pun. Untuk menciptakan satu celah kecil di tengah jalan buntu, Luo Feng akhirnya mengaktifkan rencana terakhirnya, rencana klon dan pengelabuan. Ia memanggil 9 budak jiwa di bawah kendalinya dan memerintahkan mereka berubah sepenuhnya menjadi dirinya. 10 sosok Luo Feng pun muncul. Atas komandonya, para Luo Feng palsu itu bergerak ke berbagai arah, sengaja menampakkan diri, mengacaukan jaringan pencarian musuh, dan menarik perhatian pasukan pribumi. Tujuannya hanya satu, menciptakan celah hidup bagi Luo Feng yang asli. Di tengah pelaksanaan rencana berbahaya itu, Luo Feng tiba-tiba menerima sebuah pesan singkat di dunia kehormatan. Namun, isinya bagaikan petir di siang bolong. Gurunya, Yang Mulia Yan, terlibat konflik besar dengan aliansi wilayah utara. Luo Feng terkejut luar biasa. Saat itulah ia mengetahui, gurunya telah berhasil menembus batas dan menjadi Yang Mulia Alam Semesta. Dan lebih dari itu, ia langsung menyadari bahwa akar konflik tersebut kemungkinan besar adalah dirinya. Luo Feng segera memisahkan seberkas kesadarannya dan masuk ke dunia kehormatan, mencari kabar dengan penuh kecemasan. Tak lama kemudian, ia mengetahui detail pertempuran dahsyat yang terjadi di Pulau Batu Liar, di pinggiran ruang waktu 9 alam kegelapan. Yang Mulia Yan, demi membalaskan dendam muridnya, langsung menantang Raja Hojing. Hasil pertempuran itu mengguncang semua saksi mata. Yang Mulia Yan mengalahkan Raja Hojing secara frontal, dan dengan kecepatan mengerikan serta serangan tongkat yang brutal, ia memukul makhluk kehidupan khusus itu hingga hampir gugur di tempat. Di saat kritis, Raja Hojing memanggil bala bantuan. Yang Mulia Wan Feng, seorang tokoh kuat dari aliansi wilayah utara di bawah naungan kuil leluhur. Wan Feng adalah anggota luar kuil leluhur, namun kekuatannya mendekati tingkat penguasa alam semesta. Dalam pertempuran sengit itu, Yang Mulia Yan memang tidak mampu menandingi Wan Feng,
Bahkan tubuh ilahinya mengalami kerusakan parah. Namun, dengan daya hidup yang menakutkan, ia tetap berhasil meloloskan diri dan akhirnya kembali ke Pulau Zijing dengan selamat. Pertempuran ini membuat nama Yang Mulyayan kembali mengguncang alam semesta setelah tenggelam dalam keheningan selama miliaran tahun. Luo Feng yang mendengar semua ini dipenuhi emosi dan rasa hormat yang mendalam. Ia segera menghubungi gurunya melalui dunia virtual. Di ruang eksklusif milik Yang Mulyayan, guru dan murid akhirnya bertemu kembali. Sementara itu, di kediaman Raja Hojing di Pulau Zijing, amarah dan kehinaan memenuhi setiap sudut ruangan. Kekalahan ini adalah aib terbesar sepanjang hidupnya. Kebenciannya terhadap Yang Mulyayan, bahkan terhadap seluruh ras manusia, mencapai puncaknya. Namun untuk saat ini, ia hanya bisa menekan amarahnya dan menggantungkan harapan balas dendam pada hari ketika ia sendiri menembus tingkat yang mulia alam semesta. Di dalam dunia 9 alam kegelapan, setelah mengetahui semua itu, hati Luo Feng dipenuhi tekad yang membara. Saat aku menembus tingkat abadi, aku sendiri yang akan mengakhiri dendam dengan Raja Hojing. Kini, harapan terbesarnya, menggunakan cabang dan daun pohon dunia untuk melahirkan klon ketiga, telah memasuki fase paling krusial. Jauh di ruang waktu 9 alam kegelapan, klon ras Mosha miliknya, yang menyamar sebagai gumpalan tanaman berbulu, telah diam-diam menyusup ke pulau pohon. Saat jarak dengan pohon dunia tingkat penguasa dunia itu semakin dekat, aksi sesungguhnya pun dimulai. Luo Feng segera mengeluarkan perintah. Salah satu budak jiwa di puncak tingkat Raja Abadi yang telah ia persiapkan khusus untuk misi ini, membawa kristal sumber Dewa Api berkekuatan dahsyat dan langsung berteleportasi ke puncak kanopi pohon dunia. Detik berikutnya, ledakan mengerikan mengguncang langit. Api kosmik mengamuk, energi hukum berhamburan, dan ranting serta daun pohon dunia berterbangan ke segala arah. Di tengah kekacauan itu, budak jiwa tersebut menggertakkan gigi, menghimpun seluruh kekuatan hidupnya, lalu mematahkan satu cabang pohon dunia yang sangat besar. Namun, pohon dunia terkuat bereaksi seketika. Satu gelombang kekuatan menelan segalanya, dan budak jiwa itu langsung terhapus dari eksistensi, bahkan tanpa sempat meninggalkan jejak. Akan tetapi, baik pohon dunia terkuat maupun pohon dunia tingkat penguasa dunia yang diserang itu tidak menyadari satu hal penting. Di antara hujan serpihan dan dedaunan yang berterbangan, sepotong ranting kecil dengan sehelai daun tanpa sengaja menabrak gumpalan tanaman berbulu yang melayang tenang di udara. Itulah klon ras Mosha Luo Feng. Di saat yang nyaris mustahil itu, klon ras Mosha langsung menangkap kesempatan emas. Teknik bakat. Domain? Ruang di sekitarnya bergetar. Dalam sekejap, ia membungkus ranting dan daun pohon dunia itu, lalu berteleportasi keluar dari ruang waktu 9 alam kegelapan. Pohon dunia terkuat sempat merasakan getaran aneh. Namun saat ia bereaksi, semuanya sudah terlambat. Sementara itu, pohon dunia tingkat penguasa dunia, yang kehilangan cabang sibuk mengumpulkan kembali serpihan tubuhnya, bahkan mengeluh dan meraung marah. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa sehelai daun berharganya telah lenyap. Di kehampaan luar ruang waktu 9 alam kegelapan, klon ras Mosha Luo Feng nyaris tak bisa menahan kegembiraannya. Tanpa menunda sedetik pun, ia mengaktifkan pemindahan kerajaan dewa, mengirim ranting dan daun pohon dunia itu kembali ke alam rahasia awal. Akhirnya, harta tersebut tiba di dalam dunia internal klon binatang bertanduk emas. Di sanalah Luo Feng mengerahkan kesempatan terakhir dari teknik bakat klon. Dunia internal mulai bergemuruh. Kekuatan dunia yang tak terbatas mengalir deras, mengumpul dan berputar, membentuk bola cahaya emas raksasa. Tujuannya hanya satu, melahirkan klon pohon dunia. Namun, saat proses mencapai tahap kritis, masalah besar pun muncul. Tingkat kehidupan pohon dunia terlalu tinggi. Begitu tinggi hingga mencapai batas maksimal kemampuan dunia internal Luo Feng. Di dalam bola emas itu, terjadi perlawanan yang dahsyat. Getaran hebat mengguncang dari dalam, seolah-olah dunia kecil itu dipaksa menanggung sesuatu yang tak mungkin ia pikul. Retakan mulai muncul, satu demi satu. Semakin banyak, hingga akhirnya, boom! Dengan dentuman keras yang mengguncang dunia internal, bola emas itu meledak sepenuhnya, berubah menjadi arus kekuatan dunia yang kacau.
Ranting dan daun pohon dunia itu lenyap tanpa sisa. Proses kehamilan klon gagal total. Dunia internal Luofeng tidak mampu menopang tingkat kehidupan pohon dunia, menyebabkan seluruh proses runtuh di ambang akhir. Di dalam dunia 9 alam kegelapan, hati Luofeng dipenuhi penyesalan, ketidakrelaan, dan kehampaan yang mendalam. Ia telah mempertaruhkan segalanya. Tubuh asli manusia bumi berjuang di ambang kematian. Rencana yang dirancang dengan sempurna akhirnya gugur di langkah terakhir. Harapan hancur seketika. Namun, Luofeng bukanlah orang yang akan tenggelam dalam keputusasaan terlalu lama. Ia memaksa dirinya untuk tenang dan segera beralih ke pemikiran rasional. Jika klon pohon dunia gagal, maka jalan lain harus ditemukan. Namun saat ini, yang paling mendesak adalah bertahan hidup. Jaring pengepungan sedang menutup. Tanpa ragu, Luofeng segera mengeluarkan perintah penyelamatan. Ia memanggil klon Rasmosha di alam rahasia awal untuk segera datang menjemput tubuh aslinya. Klon Rasmosha langsung bergerak. Ia berteleportasi berulang kali, menuju kedalaman terdalam Laut 9 Alam Kegelapan. Mengandalkan teknik bakat domain, ia melebur dengan ruang, bergerak maju dengan cara yang mustahil. Tanpa peduli tekanan mengerikan, tanpa menghiraukan hambatan kosmik, ia melakukan lompatan ruang ratusan kali setiap detik. Menyusup semakin dalam, menuju lokasi tubuh asli Luofeng. Pada saat yang sama, pengejaran di dunia 9 alam kegelapan mencapai titik paling menegangkan. Sang pangeran turun langsung ke medan perburuan. Untuk menarik waktu, Luofeng terus mengirim budak jiwa yang berubah menjadi dirinya. Muncul dari berbagai arah. Setiap kali Luofeng palsu muncul, gelombang besar prajurit abadi langsung mengepung dan membantai. Proses berkumpul, mengejar, lalu kembali ke posisi menghabiskan waktu yang sangat berharga, memperlambat penyempitan kepungan. Sang pangeran tentu saja menyadari taktik ini. Namun demi kepastian mutlak, ia tetap memerintahkan pasukannya untuk menangani setiap target dengan penuh kehati-hatian. Akhirnya, di saat yang benar-benar genting, setelah lebih dari 1 hari 1 malam melakukan lompatan ekstrim ratusan kali per detik, klon Rasmosha berhasil menembus lapisan aliran darah kosmik yang mengerikan dan tiba tepat di atas lokasi tubuh asli Luofeng. Tanpa ragu sedetik pun, tubuh asli Luofeng langsung masuk ke dalam cincin dunia yang dibawa klon Rasmosha. Detik berikutnya, klon Rasmosha berubah wujud sepenuhnya, menyempurnakan simulasi, dan menjelma menjadi seorang abadi pribumi biasa. Tak peduli seberapa murkanya sang pangeran, tak peduli bagaimana ia memerintahkan ratusan juta prajurit untuk membalikkan wilayah itu dari ujung ke ujung, sosok abadi asing itu tak pernah ditemukan lagi. Tak seorang pun menyadari bahwa target buruan mereka kini terbang santai di langit dengan identitas salah satu dari mereka sendiri, dan perlahan menghilang di hamparan luas dunia 9 alam kegelapan.